Ini memang kita masih menemukan beberapa produk yang positif bahan berbahaya gitu. Di antaranya ada tahu bakso, ada teri asin, ada tahu mentah, basah. Nah, bagaimana ini Pak kira-kira untuk Ya, mengetahui begitu untuk makanan takjil yang dibeli supaya bebas dari zat-zat berbahaya tadi, Pak aman. Fauzi? Nah, itu kita temukan kemarin di Pandeglang, di Cirebon, kemudian di Kota Serang juga kita temukan. Pak, ada himbauan dari BPOM untuk para pedagang agar lebih higienis lagi dalam menjajarkan makanannya, kemudian juga himbauan bagi masyarakat untuk membeli takjil seperti apa nih, Pak Fauzi? Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Banten hari ini. Pemirsa, dalam satu pekan terakhir ini, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Serang menemukan pangan ataupun jajanan takjil mengandung zat berbahaya. Dan untuk mengetahui bagaimana pengawasan pangan yang dilakukan BBPOM selama bulan suci Ramadan ini, saat ini kami sudah terhubung dengan Kepala Balai Besar POM, Bapak Fauzi Ferdiansyah, SSI APT. Kita mencoba untuk dapat menghubungi Pak Fauzi. Selamat siang, Pak Fauzi. Selamat siang, Assalamualaikum, salam sehat Salam semuanya. sehat, Pak. Terima kasih sudah bergabung lewat virtual pada hari ini. Pak, saya ingin mengetahui ini terkait dengan ditemukannya ini zat yang berbahaya untuk jajanan takjil Ya, sendiri. Nah, ini apa saja, Pak, temuan makanan takjil yang tentunya mengandung zat berbahaya selama pengawasan dilakukan oleh BBPOM Kota Serang, Pak? ya, jadi pada kegiatan identifikasi pengawasan pangan menjelang hari raya ini kita berfokus pada pangan kemasan tanpa izin edar, ya, kemudian juga pangan dengan kemasan rusak ataupun dengan Sinyalnya. pangan yang kadaluarsa. Nah, cuman kita juga melakukan sampling dan pengujian di jajanan berbuka puasa ya, atau takjil, baik yang pagi hari di pasar masih dalam bentuk bahan baku ataupun yang sudah siap nanti sore, kalau sore-sore sudah siap dijajakan gitu ya, kita menggunakan rapid test kit dengan metode rapid test kit. Nanti kita tes formalinnya, borax, vitamin B, dan metanilelo. Dan ini di beberapa kali kita turun ya di beberapa kabupaten dan kota. Ini memang kita masih menemukan beberapa produk yang positif bahan berbahaya gitu. Di antaranya ada tahu bakso, ada teri asin, ada tahu mentah, basah, tahu goreng, itu yang positif formalin. Kemudian ada yang positif boraks juga nih, ada sotong. Sotongnya bukan cumi itu ya, sotong yang biasanya jajanan yang digoreng itu ya, olahan tepung. Kemudian yang positif boraks lainnya ada kerupuk gendar dan belang itu sendiri. Kemudian ada yang positif rodamin B, itu rodamin B itu warna merah ya. Ini ada sagu mutiara, pacar Cina, dan kerupuk melarat. Nah, itu kita temukan kemarin di Pandeglang, di Cirebon, kemudian di Kota Serang juga kita temukan. Gitu. Ya, Pak Fauzi, ini kalau dilihat cukup banyak ya ditemukannya, tidak hanya rodamin B, tapi juga ada formalin dan juga ini makanan yang cukup banyak sekali digemari oleh masyarakat begitu. Dan ini Bapak tadi Ya, sampaikan di betul. Cilegon, di Kota Serang juga, dan masih akan terus di beberapa wilayah lainnya begitu. Nah, bagaimana ini Pak Kabupaten. kira-kira untuk Ya, mengetahui begitu untuk makanan takjil yang dibeli supaya bebas dari zat-zat berbahaya tadi, Pak Fauzi? ya, memang kalau untuk mengandung bahan berbahaya itu tidak bisa dilihat langsung ya, tapi kita mungkin hanya bisa menduga. Kalau formalin dan boraks ini memang agak sulit karena dia apa namanya ya, terkandung di dalam produk tersebut gitu ya. Beda mungkin kalau misalnya kita melihat rodamin B atau metanil yellow, karena kan dia pewarna ya. Nah, kalau nanti ada makanan pewarna merah atau kuning yang terlalu mencolok gitu ya, bercendang, nah itu biasanya kita bisa menduga itu ada mengandung rodamin B atau metanil yellow. Tapi memang harus diuji di laboratorium ya. Dan cleaning juga kita turun ke lapangan dengan metode rapid test juga ya, bisa gitu. Nah, mungkin kecurigaannya kalau misalnya tahu misalnya gitu ya, atau mie basah gitu ya. Mhm. Nah, mereka ini kan produk-produk basah dan mungkin juga satu hari itu biasanya basi atau biasanya rusak. Kalau
produk ini ternyata dalam beberapa hari atau bahkan sampai 1 minggu itu awet, nah itu biasanya itu bisa diduga itu mengandung bahan berbahaya, formalin atau boraks gitu. Ya, Pak Karena Fauzi. produk-produk tersebut sebenarnya di 1 hari rusak. Gitu. Mhm. Berarti kita bisa lihat dari warna yang mencolok, kemudian baunya ya yang tidak enak itu Betul. juga menjadi salah satu cara untuk mengenali gitu ya makanan ataupun takjil yang akan kita beli begitu ya Pak Fauzi. Iya, kalau bau ini sebenarnya mungkin kalau teman-teman petugas ini sudah tahu ya bau formalin Mhm. misalnya gitu ya, tapi mungkin masyarakat itu kan Masyarakatnya. kurang familiar ya dengan bau formalin. Nah, cuman kalau misalnya bau, mungkin kalau ada bau yang tidak normal, misalnya ada tahu, mie, biasanya kan bau tahu, bau mie ya begitu ya. Gitu. Tapi kalau Mhm. misalnya ada bau lain selain yang normal, ya mungkin itu bisa dicurigai dan kemudian bisa menghubungi petugas kita nih di kantor atau lewat medsos kita. Ya. Gitu. Baik Pak Fauzi, selanjutnya nih saya ingin bertanya juga apa ada himbauan dari BPOM untuk para pedagang agar lebih higienis lagi dalam menjajarkan makanannya, kemudian juga himbauan bagi masyarakat untuk membeli takjil seperti apa nih Pak Fauzi? Ya, para pedagang tentunya kita himbau untuk senantiasa menjaga kebersihan ya dalam memproduksi produk makanan sehingga tidak mengandung kontaminasi kimia ataupun kontaminasi yang mikrobiologi gitu ya. Kemudian juga ya kalau menjajakan jajanan yang di pinggir jalan usahakan ditutup gitu ya. Kemudian juga ya pasti harus tidak menggunakan bahan berbahaya. Jangan menggunakan bahan berbahaya ya. Jangan sampai nanti ingin mendapatkan keuntungan besar tapi menggunakan bahan berbahaya. Tentunya itu akan membahayakan bagi kesehatan. Bagi masyarakat sendiri tentunya juga sama ya. Membeli nanti dari pedagang yang bersih juga gitu, yang hygiene personalnya perorangan itu baik menggunakan sarung tangan, gitu ya, tidak menyentuh langsung ke produknya gitu ya, tangannya itu kan nanti pegang uang, pegang apa, alat dan sebagainya. Kemudian juga pastinya cari yang bertutup ya, panganan-panganannya bertutup, kalau enggak ya tidak di pinggir jalan langsung, itu akan lebih baik. Kalau ada di pinggir jalan usahakan ya bertutup gitu ya. Nah kemudian juga nanti kalau bungkusnya jangan menggunakan apa namanya kresek hitam ya, karena itu produk daur ulang gitu ya, nanti itu berbahaya juga nanti untuk pangan. Kemudian tadi masalah warna, jangan pilih warna yang terlalu mencolok karena mungkin asik gitu ya, apalagi anak-anak nih berbahaya. Eh, Pengennya yang warnanya gonjreng gitu ya, nah itu dihindari dulu. Kemudian yang terakhir ya beli secukupnya, jangan sampai nanti berlebihan gitu. Baik, itu artinya himbauan untuk pedagang dan juga masyarakat yang membeli ya, memperhatikan higienitas. Jangan sekedar karena murah begitu ya bahan bakunya itu dipakai dan itu membahagiakan bagi masyarakat, khususnya untuk kesehatan bagi Iya, masyarakat, begitu ya Pak Fauzi. Terima kasih Pak betul. Fauzi Ferdiansyah selaku Kepala Iya, BPOM Kota sama-sama. Serang telah bergabung bersama dengan kami. Selamat kembali Ya. bertugas Pak, salam sehat.